Baik, dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau nomor 4 Medan, selamat pagi Mover. Senang sekali mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Saya sapa juga selain Move Radio, kita juga didengarkan di 104,6 Mars FM Aikanopan. Selamat pagi untuk Anda para pendengar Mars FM. Juga selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kita di 90,1 FM Bonafit Tarutung. Dan untuk pagi hari ini ada 3 kota, ada Medan, ada Aikanopan, juga ada Bonafit Tarutung yang serentak bersama mendengarkan program spesial talk show kita bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan tentunya untuk pagi hari ini sebelum saya menyampaikan topik, saya perkenalkan aja dulu ada 3 narasumber kita yang telah hadir dan nantinya tentunya ada juga di segmen kedua, saya nanti baru akan buka untuk Anda bisa telepon atau juga bisa mengirimkan WA. Saya perkenalkan dulu yang pertama ada Ibu Nuri Ardianti SHMH selaku Sekretaris MPD Kota Medan. Selamat pagi Ibu Nuri. Selamat pagi Mas. Bisa lebih dekat Ibu Nuri? Baik. Baik, oke. Nggak nervous ya Bu ya? Iya insya Allah. Ya. Tarik nafas Bu, tarik nafas ya. Tarik nafas. Oke, baik. Selain Ibu Nuri, saya ada Ibu yang datang-datang ini kayaknya udah cetar banget pagi ini ya. Ada Ibu Linda Wani Girsang. Selamat pagi Ibu Linda. Selamat pagi juga. Seger lihat Ibu Linda ya pagi ini ya Pak Budiman Pak, ya. Sorry Pak Budiman. Habis ini mau pesta Pak. Oke. Begitu Ibu Linda segar ya. Ibu Linda Wani Girsang ini adalah beliau adalah selaku notaris di Kota Medan dan juga ada yang paling ganteng ini sepertinya ada Pak Budiman Ginting, Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara. Pak Budiman selamat pagi. Pagi. Pak Budiman adalah juga anggota dari Majelis Kehormatan Notaris wilayah Sumatera Utara. Topik kita untuk pagi hari ini tentunya adalah pembinaan dan juga pengawasan notaris melalui Majelis Pengawasan Notaris. Permasalahan yang dihadapi nanti akan kita coba cari tahu selama 1 jam ini siaran. Pembinaannya seperti apa, pengawasan, pemetaan semuanya. Sampai juga nanti kita akan berbicara. Sebenarnya notaris bermasalah itu notaris yang bagaimana sih sebenarnya? Nah, dalam program kita selama 1 jam ini nanti Anda bisa terlibat tapi nanti saya baru beritahu line WA atau juga Anda bisa telepon di segmen kedua. Saya langsung aja dulu. Sebelum saya ke 3 narasumber saya ingin menjelaskan dulu kalau Majelis Pengawas Notaris atau MPN ini merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap notaris. Jadi sejarahnya notaris ini sudah ada di Indonesia itu sejak abad ke-17 atau lebih tepatnya pada 27 Agustus tahun 1620 Melchior Carson ini adalah notaris pertama yang ada di Indonesia dan pada masa itu notaris memang tidak memiliki kebebasan seperti saat ini. Berbeda dengan keadaan sekarang kalau notaris itu adalah seorang pejabat umum yang mandiri. Itu mungkin pembuka yang bisa membuat Anda barangkali nanti bisa mulai bertanya ya di segmen kedua. Saya langsung aja ini. Untuk di segmen pertama ini yang ingin saya tanyakan dulu saya mau ke Ibu Nuri dulu. Ibu Nuri, sebelum kita terlalu jauh panjang lebar berbicara nantinya selama 1 jam Anda jabatannya adalah Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan. Yang ingin saya tanyakan sebelum ini saya pengen tanyakan tugas dan fungsinya dulu nih. Sebagai selaku MPD ini seperti apa Ibu Nuri? Silakan. Selamat pagi ya buat pemirsa di Pendengar radio seluruh Sumatera Utara ya mungkin. Ada 3 radio. Ada 3 radio. Ada 3 radio ya. Jadi fungsi dan tugasnya pengawas daerah itu adalah satu untuk pembinaan dan pengawasan notaris terhadap undang-undang jabatan notarisnya. Gitu. Ya. Jadi diawali itu tugas dan fungsinya adalah pembinaan dan juga pengawasan terhadap notarisnya seperti itu? Nah, yang berkaitan dengan undang-undang jabatan notarisnya. Undang-undang jabatan notaris itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Benar sekali. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Dan mengenai fungsi diadakan pengawas terhadap notaris agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Jadi kita itu memang kalau majelis pengawas itu ya tugasnya itu mengawasi kegiatan, perilaku dan segala-galanya deh. Oh, jadi MPD ini juga sampai mengawasi masalah perilaku? Iya. Perilaku dalam bentuk apa mungkin supaya kita bisa lebih mengerti Bu Nuri? Perilaku itu ya perilaku bukan Notaris bermasalah? Bermasalah ya, Okay. maksudnya kalau ada permasalahan, ada pelanggaran yang dilakukan notaris
tentang pembuatan akta atau tidak memberi salinan kepada Oke. masyarakat, ya Minuta itu ya. itulah yang bisa dilakukan pembinaan dan pengawasan. Oke, baik. Sudah cukup jelas sebenarnya seperti yang dikatakan Ibu Nuri bahwasanya pengawasannya itu batasannya sejauh apa aja ya. Baik, setelah Ibu Nuri saya mau berpindah dulu ini. Mau ke Pak Budiman. Pak Budiman adalah selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga anggota MKN Wilayah Sumatera Utara. MKN adalah Majelis Kehormatan Notaris, Pak Budiman. Saya pengen Anda menjabarkan dulu Majelis Kehormatan Notaris ini posisinya di mana kalau kita berbicara tentang lembaga kenotarisan ini dan juga ada MPD, ada juga MKN, itu di mana Pak Budiman? Begini, berdasarkan pasal 66 ya Undang-Undang Jabatan Notaris Undang-Undang 2 2014 ada pengawas ya. Pengawas itu ada di pusat, ada di wilayah dan ada di daerah kabupaten kota. Lalu ketika notaris bermasalah dengan hukum, Ya. ya, terutama ketika berhadapan dengan APH, aparat penegak hukum, maka di sana harus ada izin terlebih dahulu dari MKN, Majelis Kehormatan Notaris. Notaris. Jadi Majelis Kehormatan Notaris ini dia berwenang ya memanggil para notaris itu yang dianggap bermasalah sebelum diperiksa oleh aparat penegak hukum. Oke. Maka MKN lah terlebih dahulu memeriksa benar tidak dugaan yang dituduhkan kepada notaris ini atau tidak. Kalau tidak berdasar kami tidak izinkan. Tetapi kalau memang berdasar bermasalah dengan hukum ada kriteria-kriteria tertentu yang harus kita lihat, maka berdasarkan Permen Kumham 17 2021 itu menjadi tegas ya. Harus kita izinkan begitu. Tapi Oke. kalau tidak kami tidak izinkan. Baik. Jadi sebenarnya kalau jadi MKN ini juga ini gerbang di mana notaris yang bermasalah akan bisa diperiksa oleh aparat itu memang harus ada proses dulu ya, Pak Ada, Budiman ya. ada. Jadi ketika ada laporan, mungkin ada laporan ingin memanggil seorang notaris, itu biasanya notaris nggak bisa langsung dipanggil. Itu yang maksud Pak Budiman, harus ada proses dulu di Ya. MKN baru boleh dipanggil oleh pihak aparat hukum, Jadi kamilah pemberi izin begitu. pemberi izin. Ya, di Kanwil ini. Baik, mungkin kalau kita reminder Pak Budiman beberapa waktu belakang ini juga lagi banyak juga headline tentang notaris bermasalah ya, mungkin ya Pak Budiman ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, tapi akhirnya ada kesan di masyarakat sebenarnya ada proses, mungkin itu mungkin oknum kali ya bermasalah dihalang-halangin atau seperti apa ketika ada notaris yang memang ingin diminta keterangannya oleh aparat hukum. Nah sebenarnya yang terjadi sebenarnya dalam proses sampai bisanya diambil keterangan oleh pihak aparat hukum terhadap notaris bermasalah ini, sebenarnya kendala-kendalanya apa aja sih Pak Budiman? Kalau kendala tentu banyak. Pertama kita harus mampu buktikan bahwa produk dari notaris kan akta ya. Jadi akta yang dibuat ini benar atau tidak secara prosedural. Jadi ada secara formil dan material itu harus dipenuhi. Nah, ketika ini tidak dipenuhi, maka kami tidak akan mengizinkan. Tapi kalau dipenuhi, maka akta yang dibuat oleh notaris itu sendiri mewakili diri dia. Jadi nggak perlu lagi dihadirkan di hadapan penyidik, ya, penuntut dan hakim pada pengadilan. Oke. Nah ini kira-kira. Seperti itu. Baik, saya mau langsung ke notarisnya dulu nih ya. Ada Ibu Lindawani Girsang. Nah, Ibu Lindawani, kalau tadi sudah ada pengawas yang mengatakan bahwasanya sebenarnya kami mengawasi notaris dalam bentuk atau juga batasan seperti apa termasuk perilaku. Itu juga diawasin oleh MPD sendiri. Kalau Pak Budiman tadi berkata bahwasanya ini MKN, Majelis Kehormatan Notaris. Ini yang hubungannya ini lebih besar lagi nih, apabila seorang notaris bermasalah terhadap aparat hukum, ini tidak bisa langsung diminta keterangan sebelum ada proses atau izin dari pihak MKN sendiri. Nah, Ibu Lindawani ini adalah notarisnya begitu ya. Anda merasa terlindungi nggak sih sebagai notaris mungkin dengan adanya pengawasan, juga ada MKN, seperti apa? Baik, selamat pagi. Saya Lindawani Girsang, notaris di Medan. Sebenarnya saya majelis pengawas wilayah. Oh, Ibu juga majelis pengawas juga. Ya, karena itu saya diminta di sini. Artinya
supaya ada yang mewakili notaris ya. Artinya kan bagaimanapun jujur kita katakan bahwa yang mengerti benar masalah notaris itu kan notaris ya. Iya benar. Memang ada aturan, memang ada regulasi atau apa namanya, tapi kan yang tahu persis itu kan notaris ya Pak Budiman ya. Iya. Baik, begini loh, sebenarnya kita itu sering kalau tadi Pak Budiman berdasarkan undang-undang jabatan notaris ya Pak. Ya. Nomor 66. 66 itu jelas mengatakan bahwa memang untuk notaris itu kita katakan kalau terjadi, makanya diperlukan ada MKN. Kalau terjadi suatu pelanggaran. Tapi ini kalau yang menyangkut pidana ya Pak ya. Kalau sudah menyangkut pidana. Tapi kalau dia itu kami sebagai majelis pengawas, kita itu kan lebih pada kode etik ya Pak ya. Disinilah kita tugasnya itu mengawasi notaris-notaris kita itu supaya apa, ya manusiawi, maksudnya itu supaya tetap lurus jalannya sesuai dengan peraturan. Ya, artinya ada undang-undang yang mengatur, bahkan kode etik. Jadi seorang notaris itu sebenarnya sebelum dia diangkat jadi notaris walaupun sudah lulus ujian, tetap harus ada juga ujian kode etik. Karena apa? Kode etik ini yang akan menentukan sikapnya dalam mengambil kebijakan, terutama dalam pembuatan akte ya Pak ya. Itu kan produknya. Jadi di situ dia berwenang penuh. Tetapi ada aturan-aturan yang mana yang harus dipenuhi setiap notaris. Misalnya peraturan misalnya harus berhadapan dengan notaris, harus membuat akte ditandatangani oleh yang bersangkutan. Kode etik itu ya. ya. Termasuk itu aturan yang ya? harus ya, dalam UJN itu tetap ada. Nah selama itu dipenuhi, artinya notaris itu sebenarnya nggak ada beban. Ya, tetapi kan dalam prakteknya kan. Berarti kali ini sekarang ini banyak beban Bu Lindawani. Iya, karena hubungannya dengan sudah menyangkut kepada instansi lain, gitu ya Pak. Lintas sektor ya Bu Lindawani ya. Misalnya bank, kita rekanan bank. Makanya dulu kalau dosen kami lama yang almarhum mengatakan sebaiknya notaris itu jangan terlalu dekat dengan personal pribadi ataupun perusahaan. Karena apa? Akan mempengaruhi sikap ya Pak dalam mengambil satu kebijakan. Itu dia. Nah makanya perlu ada pengawasan. Kok Bu Nuri kan selalu kalau Medan suka datang lihat ininya. Itu kan prosedural ya. Nah tetapi administratif ya itu. Nah saya pikir itu. Baik, sebenarnya menarik Ibu Lindawani, saya mengambil bahwasanya segala sesuatunya itu aturannya sudah diatur sebenarnya. Gunanya adalah untuk menyelamatkan notaris itu sendiri. Benar. Karena notaris itu adalah pejabat umum yang mandiri juga sebenarnya seperti itu. Tapi sangat rentan juga bersinggungan dengan hukum sih, sebenarnya seperti itu juga ya Bu Lindawani ya. Nah jadi kalau berbicara masalah kode etik, artinya terbentuknya majelis pengawas kehormatan justru di lapangan memang terjadi beberapa kasus mungkin ya. Ya kita nggak bisa tuduh notaris siapa, mungkin kita bicara oknum aja. Nah adakah pemahaman yang kurang dari mereka tentang hal-hal kode etik yang seharusnya sudah mereka pahamin? Sebenarnya tidak ada pemahaman yang kurang Pak, karena jelas sekali kita ujian loh. Artinya ujian itu jelas sekali. Tanya jawabnya, lisannya, ya gitu ke Pak Budiman ya. Jadi artinya pemahaman yang kurang itu enggak ada secara itunya, tetapi manusianya itu dia. Saya pikir di sana. Baik, berbicara masalah sikap Pak Budiman, sebenarnya kita akhirnya kita mengkerucutkan bahwasanya apapun yang terjadi ini kita tidak bisa salahkan instansinya juga gitu ya. Karena ujian juga sudah dilakukan, jadi segala sesuatu sesuai aturan sudah dijalankan. Apa yang mungkin ingin Anda kritisirin Pak Budiman ketika berbicara ini sudah berbicara masalah sikap? Karena sebenarnya kalau tahun 2022 juga terjadi beberapa kasus oknum notaris yang juga akhirnya terangkat ke publik juga kan. Ya mungkin kita tahu kasus BTN atau apapun juga itu akhirnya ter-up ke media. Seperti apa Pak Budiman? Jadi begini ya, dalam prakteknya banyak juga ya notaris ini lepas dari etik yang berlaku bagi notaris itu. Kenapa saya katakan demikian? Namanya manusia. Manusia dikerubungi oleh nafsu. Iya kan? Dengan nafsu yang besar, tenaga kurang, ini berbahaya. Kan begitu. Di konteks notaris pun ini baliknya notaris itu adalah manusia juga ya gitu ya. Banyak godaan. Iya benar. Hilang akal sehat. Benar. Ini kalau udah hilang akal sehat, apapun bisa dibuat.
Baik, kita harus Nah, break dulu ini Pak kira-kira. Budiman ya. Saya sepertinya menarik berbicara masalah akal sehat dan juga lepas kendali secara personal di tubuh notaris sendiri. Tapi kita harus break dulu, nanti di segmen kedua kita akan balik lagi. Anda masih bisa terus mendengarkan kita dari www.moveonlineradio.com, 104,6 Mars FM Aikanopan dan juga di 90,1 FM Bonavita Rutung. Di segmen kedua nanti Anda bisa bergabung bersama kita bertanya kepada narasumber tentunya di 0852 6077 9177. Saya ulangi di 0852 6077 9177. Special Talk Show akan kembali sesaat lagi. Balik lagi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau nomor 4, saya Zaki Yusuf masih bersama Anda. Dan saya masih mau menyapa dulu ketiga pendengar radio yang disiarkan secara serentak untuk pagi hari ini di www.moveonlineradio.com, di 104,6 Mars FM Aikanopan dan juga 90,1 FM Bonavita Rutung. Gimana produser, belum diangkat? Oke, kita belum angkat penelpon karena kita masih bertanya dulu kepada ketiga narasumber kita. Tapi nanti kalau Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau juga telepon, silakan. Anda bisa pergunakan di 0852 6077 9177. Saya ulangin di 0852 6077 9177. Baik, saya mau ke Ibu Nuri. Kalau di awal tadi saya sudah bertanya seperti apa tugas dan fungsinya sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Medan. Kali ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya berbicara masalah pembinaan. Pembinaan ini kan juga ada di Ibu Nuri ya? Ya benar. Benar ya. Yang ingin saya tanyakan, pembinaan apa yang dilakukan kepada notaris di wilayah kerja Anda? Kali ini Anda mewakili dari Sekretaris MPD Kota Medan. Wilayah seperti apa pembinaan dilakukan? Jadi di MPD itu kita punya kewenangan, kan? Kewenangan itu ya terdapat di pasal 28 dijelaskan di situ. Kewenangan kita itu hanya bersifat administratif. Oke. Gitu. Jadi kewenangan-kewenangan di bilik Majelis Pengawas Daerah itu satu memberikan cuti kepada notaris selama 6 bulan, terus menetapkan notaris pengganti, menerima laporan dari masyarakat dan mengunjungi atau pengawasan outside ke kantor notaris itu dilakukan setiap tahun sekali. Oke, menarik. Sebenarnya memberikan cuti, menerima laporan dari masyarakat, juga ada kunjungan ke kantor notaris. Pertanyaannya sebenarnya masyarakat juga harus tahu. Jadi kalau sekarang ingin melaporkan notaris bermasalah, mungkin punya pengalaman pribadi ya, yang tidak mengerti mungkin bisa ke kantor polisi terdekat mungkin ya. Tapi sebenarnya wadahnya udah ada gitu ya. Ada Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan teritorial kita tinggal. MPD Kota Medan ini ada diwakili oleh Ibu Nuri tentunya ketika mungkin Anda selaku masyarakat mengalami masalah terhadap oknum notaris. Itu bisa dilaporkan ya Ibu Nuri ya? Bisa. Proses pelaporannya seperti apa jika masyarakat mau melapor tentang oknum notaris bermasalah tersebut? Baik. Kalau menurut undang-undang ya, pelaporan masyarakat itu harus masyarakatnya sendiri yang membuat laporan. Iya. Ya, tapi bisa didampingi oleh lawyer atau pengacara. Setelah mereka melakukan itu, kami sebagai Majelis Pengawas Daerah melihat dulu, memproses ya. memproses dan menganalisa apa isi dari laporan tersebut. Jadi kalau misalnya laporan itu tidak ada kaitannya dengan Tugas dan fungsi notaris. tugas yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris itu kami tolak pastinya. Tapi kalau sudah mengenai akta, ada kesalahan pembuatan akta atau pemintakan salinan kedua, itu ya kami lihat juga. Yang meminta itu atau si pelapor itu apakah dia para pihak atau tidak gitu. Para pihak atau tidak. Ya, jadi kalau dia tidak para pihak, otomatis kami juga menanyakan Anda sebagai apa di sini dan kalau nama Anda ada, tercantum di dalam akta tersebut atau tidak gitu. Jadi kalau dia tidak tercantum berarti tidak para pihak dia tidak bisa ikut serta untuk melaporkan akta yang bermasalah itu. Baik, kita angkat dulu penelponnya masuk. Halo, selamat pagi, sebutkan nama dan dari kota mana?
Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa Ibu? Iya, selamat pagi Bapak. Ini dengan Nita Sihombing, Ibu? Bonafit FM Tarutung, Bapak Nomor Utara. Oke, dari Tarutung. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, selamat pagi juga dan salam sehat ya kepada Bapak Ibu yang hadir sebagai narasumber. Yang ingin saya pertanyakan, nah tentunya kami sebagai masyarakat biasa, saya ingin lebih mengetahui bagaimana caranya untuk lebih memahami dan mengetahui kantor notaris yang ada di daerah ataupun kabupaten kita ini gitu. Bahwa kantor mereka adalah kantor notaris yang sah, yang sudah memenuhi dan menjalankan aturan dan peraturan sesuai dengan Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Sumatera Utara, begitu Bapak Ibu. Halo? Halo. Iya, Ibu Sihombing mungkin bisa lebih ringkas lagi pertanyaannya supaya narasumber juga bisa menangkapnya lebih jelas. Begini, Halo? Oke. Ya, sepertinya terputus. Nanti silakan bisa masuk lagi nanti Ibu Siombing di 0852 6077 9177. Sebenarnya tadi saya sudah sempat sedikit menangkap pertanyaannya tentang kantor notaris ya yang ada di Bonafit. Cuman takutnya nanti pertanyaannya salah, nanti silakan masuk lagi Ibu Siombing. Baik, saya lanjutin lagi tadi pembicaraan saya dengan Ibu Nuri tadi mengatakan bahwasanya pembinaan yang dilakukan termasuk memberikan cuti, termasuk juga berbicara masalah kunjungan dan juga Bang, kewenangan. Oh, kewenangan ya. Kewenangannya itu Kewenangan. berdasarkan pasal 28 itu hanya berurusan tentang administratif. Kewenangan majelis pengawas itu bersifat administratif. Administratif. Saja. Nah, salah satunya adalah yang memberikan cuti termasuk di dalamnya. Iya. Nah, termasuk tadi ada pertanyaan saya bahwa saya ingin melaporkan tentang oknum notaris bermasalah juga ke MPD. Nah, jadi MPD itu memeriksa, mencari tahu seperti apa. Berarti prosesnya ke MKN seperti apa? Oh, jadi izin Pak Ketika Budiman. notaris itu bermasalah. Ya. Jadi kalau majelis pengawas daerah itu hanya mengeluarkan rekomendasi dan Rekomendasi ya. setelah dilakukan sidang dan membuat berita acara dan melaporkan kepada majelis pengawas wilayah. Jadi kami ini hanya mengeluarkan rekomendasi yang akan diserahkan kepada majelis pengawas wilayah. Nantinya pengawas wilayah lah yang dapat mengeluarkan putusan apakah notaris tersebut benar-benar bersalah, tidak sesuai dengan menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan UU JN atau sudah benar melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oke, berarti informasi dasar ini lanjut seandainya notaris itu memang bermasalah memang harus dari MPD dulu ya. Ya, Berarti MPD dulu ini mencari tahu sebenarnya seperti apa. Seperti tadi sempat dikatakan Ibu Nuri mengatakan ini seperti permintaan salinan kedua atau apa. Bisa. Apakah yang meminta itu benar-benar orang terkait dalam pembuatan akte itu atau tidak. Ya. Nah, kalau ternyata memang benar ada indikasi itu, baru nanti rekomendasi dikeluarkan oleh MPD ke MPW. Ya, kalau dilaksanakan sidang. Kalau dilaksanakan sidang. Sidang MPD. Oke, porsinya MKN di mana pada saat itu kehormatan notarisnya? Kalau MKN itu setahu saya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Budiman, dia memberi izin ya Pak ya? Memberi izin. Memberi Yang izin terkait dugaan ada pidananya. Oke, yang terkait ada dugaan pidananya itu di situ porsinya Majelis Kehormatan Notaris. Nah, sepertinya kalau berbicara masalah kewenangan sebagian dari masyarakat mungkin sedikit masih ada yang bingung mungkin ya ketika memang mereka mengalami satu case yang berurusan dengan notaris ini sendiri. Baik, saya mau melakukan lagi dalam hal MPD melakukan pengawasannya, berarti juga ada melakukan kunjungan ke kantor-kantor notaris setahun sekali. Benar ya, benar. Ibu Nuri ya. Ya. Biasa kalau berkunjung ke sana memeriksa apa aja sih Bu Nuri? Jadi itu juga diatur ya. Diatur juga? Iya, cara kita mengawasi notaris itu juga diatur. Jadi kita nanti datang ke kantor notaris tersebut, kita akan membuat berita acara yang di dalamnya itu terdapat pertanyaan
jumlah akta itu kan terdiri dari 3 ya Bu ya. Satu repotorium, legalisasi dan war making. Nah, itu kita harus tanya dulu ke notarisnya ada berapa banyak dan jumlah karyawannya, jumlah karyawan, administrasi lah pokoknya pertanyaannya sampai selesai. Dan kita juga memberi tanggapan di situ, apakah dia itu sudah melanggar aturan atau tidak. Tapi atau tetap administratif tadi ya, administratif. sebatas itu ya. Iya, benar. Baik, kita angkat dulu penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Sebutkan nama dan dari kota mana? Halo, selamat pagi Pak. Pagi, dengan siapa Bapak? Halo? Halo? Ya, silakan Anda bisa pergunakan lagi untuk line telepon atau Anda bisa WA saja kali ya. Jadi pertanyaan juga kalau melalui WA nanti bakal kita baca. Jadi kalau melalui WA pesannya itu nanti Anda bisa kirimkan ke 0852 6077 9177. Baik, saya mau ke Pak Budiman. Pak Budiman, menurut tanggapan Anda sendiri sebenarnya pengawasan yang sudah dilakukan terhadap notaris ini sudah maksimal atau belum? Menurut saya belum. Kenapa? Karena masih banyak juga ya para pengawas notaris ini sibuk dengan sibuknya masing-masing. Ya kan? Ini, akibatnya pengawasan itu nggak bisa efektif kan begitu. Iya. Iya Pak ya. Itu dia kira-kira. Soalnya sekarang lebih banyak nongki-nongki sih Pak Budiman ya. Ya. Ada juga. Ada juga ya. Tapi ada juga yang serius memang. Benar. Banyak kan serius Pak. Banyak yang serius kata ibu ini. Benar. Mudah-mudahan betul ini. Baik, sebenarnya saya tertarik ketika pembicaraannya sebenarnya apakah sudah mengawasi atau bekerja dengan baik Pak Budiman mengatakan sebenarnya sih belum ya. Nah, tapi kalau secara personal notarisnya sendiri sebenarnya kan harusnya juga turut memberikan input baik agar pengawas juga lebih mudah. Misalnya mereka tetap memberikan menyelamatkan dirinya, jangan melakukan hal-hal juga yang di luar dari rel yang diatur. Begitu juga kan Pak Budiman kan? Jadi begini, berdasarkan pengalaman saya selaku MPD di Deli Serdang, ketua MPD Deli Serdang 3 periode saya. Iya. Ketika saya menjadi ketua, waktu itu kami berjalan bisa dikatakan efektif sampai ke instansi pemerintah setempat juga kami sampai memintakan kantor. Mengapa? Karena dari sisi administratif kami juga kekurangan secara pembinaan dari Kanwil di sini. Kenapa? Karena pada waktu awal adanya MPD ini bisa dikatakan kita sangat-sangat minim sarana prasarana. Jadi karena anggota MPD itu ada dari unsur pemerintah daerah setempat, maka saya usulkan ketika itu ke Bupati Deli Serdang. Kami beraudiensi ke sana sama ketua ini Kabupaten Deli Serdang. Saya bawa mereka, lalu saya berikan satu narasi, yakni tolonglah kami untuk paling tidak kantor, karena kantor pun tak ada ketika itu. Kami berkantor di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. Bayangkan kita berkantor di samping orang-orang penjara semua di situ. Jadi kan suasananya kurang kondusif. Benar. Saya terangkan ini lalu saya beberkan dengan income yang diperoleh oleh notaris selaku pejabat pembuat akta tanah. Akta tanah. Terkait kepada perbuatan notaris ini, akta-akta yang dilahirkan ini, berapa nilai pajak yang masuk bisa dikontribusi oleh para notaris ke daerah tersebut. Deli Serdang. Jadi PAD-nya ya. Zaman sekarang kan pajak bumi dan bangunan ini sekarang udah milik daerah. Iya, benar. Apalagi BPHTB itu pun sudah menjadi milik daerah. Dulu ini milik pusat. Milik pusat. Jadi tolonglah Pak Bupati, adalah kontribusi dari Pemda untuk memperhatikan keadaan majelis pengawas sehingga kami bisa efektif bekerja. Baik. Jadi benar dibilang Ibu ini tadi bahwa ya kadangkala dari sisi administratif kita sangat-sangat kekurangan. Jadi seharusnya itu bukan setahun sekali berkunjung ke kantor-kantor notaris. Mengapa? Saya katakan demikian, masih banyak keluhan para notaris ini sebenarnya terkait kepada tugas pokok dan fungsinya selaku pejabat pembuat akta tanah, kan begitu. Baik, kita angkat dulu penelpon Pak Budiman. Ya, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Sebutkan. Terputus. Oke, baik Pak Budiman bisa lanjutin mungkin?
Jadi berkaitan dengan ini supaya bagaimana pengawasan ini lebih Maksimal. kepada notaris. Pertama secara administratif tadi banyak juga para notaris pelang ada, nama ada, orangnya nggak ada. Oke. Ini salah satu. Jadi ini kan seolah-olah menjual diri. Ya kan? Ini kan perbuatan nggak baik. Ini perbuatan Seolah-olah ya Pak tercela Budiman ya. ini. Benar. Ya. Ini yang harus kita awasi. Lalu banyak juga notaris berkantor, katakan misalnya di wilayah kecamatan Deli Serdang, salah satu. Ternyata kantornya bukan di situ. Medan. Di Medan dia. Baik, halo selamat pagi, sebutkan nama dan dari daerah mana? Selamat pagi dari Alvin di Aikanopan. Alvin di Aikanopan. Silakan Pak Alvin, pertanyaannya Pak Alvin. Ini bagaimana ya undang-undang jabatan notaris mengatur dan mengawasi mengenai adanya notaris yang membuka kantor cabang. Kemudian bagaimana majelis pengawas notaris dan juga Dewan Kehormatan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang membuka kantor cabang itu. Baik, terima kasih Pak Alvin Aikanopa. Ini pertanyaannya cukup sinergi ya dengan yang kita bahas tadi ya Pak Budiman. Pak Budiman, tanggapan Anda apa sih? Ada yang notaris tadi baru aja Anda sebutin ya. Ini kantornya, jabatannya di Deli Serdang, tapi kantornya adanya di Kota Medan. Nah ini buka cabang kayaknya nih Pak Budiman ya. Ada aturan nggak yang mengatur hal ini Pak Budiman? Ya, jadi begini Pak ya, Pak siapa tadi? Pak Alvin ya. Pak Alvin yang terhormat. Begini Pak Alvin. Kalau ada notaris yang membuka kantor cabang lihat di cabangnya di mana. Ya misalnya dia berada di Rantau Prapat. Tetapi di Rantau Prapat ini kan setelah dibagi 3 sekarang. Wilayahnya. Labuan Batu. Labuan Batu. Labusel, Labura dan Rantau Prapat itu sendiri. Ketika notarisnya ada dulu di Labuhan Batu, kemudian ada lagi di kecamatan Labusel itu kan kecamatan dulu ini. Mungkin di Labuhan Batu Utara juga misalnya. Jadi sepanjang secara administratif ketika ini terjadi pemekaran, ya notarisnya pun harus berada di kabupaten di mana dia berada. Dan harus melaporkan kembali ketika terjadi pemekaran wilayah supaya wilayah notaris ini batasannya juga jadinya ada ya di kabupaten jelas, tetapi kita ingat bahwa wilayah bekerja notaris itu ada di provinsi bukan di kabupaten. Dari misalnya si A mengadakan transaksi ya katakan di Labuhan Batu, notarisnya ada di Medan. Apakah sah? Sah, nggak ada masalah. Ya, tetapi yang jadi karena masalah apa Pak Budiman? Yang menjadi masalah adalah ketika notarisnya kantornya tadi merek pelang ada, orangnya nggak ada. Ini yang menjadi masalah ya. Ini kan mengelabui masyarakat. Ini banyak pertanyaan dari WhatsApp yang masuk, saya bacakan satu-satu ya. Pak Budiman dan kedua narasumber. Jadi selamat pagi Mas Jaki, ini ada Ali di Tembung katanya ingin bertanya. Dia sekarang ini berada di daerah Pasar 3 Tembung. Jadi banyak temukan surat tanah berdasarkan akta notaris, padahal tanah itu adalah tanah adat yang belum sah kepemilikannya atas nama warga. Bagaimana penyelesaian untuk bagaimana masalah ini bisa diselesaikan, kekuatan surat kepemilikan tanah atas nama notaris ini sendiri? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Ibu Linda atau Pak Budiman? Bisa. Pak Budiman silakan. Pertama begini, kita harus inventarisir dan petakan dulu. Yang membuat akta itu tadi katakan notaris A atas tanah-tanah adat. Pertanyaannya di Tembung apa masih ada tanah adat? Ini harus juga kita pertanyakan. Jangan nanti kata dia tanah adat. Ternyata masyarakat adat pun tak ada di Tembung. Bagaimana itu dikatakan tanah adat? Ini satu poin. Bisa jadi tanah garapan gitu ya Pak Budiman. Bisa juga dulunya. Masyarakatnya ada. Yakni kalau di Tembung ini masyarakat penunggu katanya. Bahasanya masyarakat penunggu yang sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun karena sistem agraria kita dari zaman kolonial ke Indonesia merdeka itu kan banyak
kendala juga Iya. ketika terjadi konversi hak atas tanah. Iya. Dulunya masyarakat di seputar Sumatera Timur, inilah Deli sekarang kan sama Sumatera Timur ini sebenarnya luas, tapi khusus untuk Deli di mana kebun tembakau Deli kan terkenal ke Siantero dunia. Dengan dibukanya perkebunan tembakau oleh Nienhuis ketika itu, seorang Belanda yang pakar di bidang tembakau bekerjasama dengan Sultan Deli. Ketika Sultan menguasai lahan di daerah Kesultanan Deli, Sumatera Timur tadi, Sumatera itu khususnya Deli lah, karena Sumatera Timur luas juga nih Pak. Khusus Deli ada Grand Sultan. Jadi Grand Sultan inilah yang dijadikan sebagai alas hak. Lalu ketika dulu masyarakat pekerja untuk perkebunan tembakau, itu umumnya ini disebut dengan istilah bahasa Karo reba-reba. Reba-reba antara Melayu dan Karo di sini, itulah awalnya membentuk lahan ini. Oh begitu. Itu sejarahnya. Jadi antara suku Karo dengan suku Melayu itu nggak bisa dipisah dalam hal penguasaan tanah atau lahan di sini. Jadi untuk lalu kasus si ketika Bapak ini, perkebunan tembakau Deli itu nggak bisa ditanam di situ terus-terusan seperti nanam padi. Enggak. Karena tembakau ini berpindah-pindah dia. Ketika ini ditinggalkan, ditanam palawija oleh penunggu tadi ya. Inilah masyarakat penunggu. Jadi ini diakuinya kembali menjadi hak dia. Jadi ini tanah adat kami kata dia. Dari mana? Makanya lihat juga siapa yang mengakui itu tanah adat dia. Jadi sebenarnya untuk pertanyaannya Pak Ali di Tembung ini sebenarnya harus cari tahu dulu siapa yang mengakui yang kalau katanya itu tanah adat ya. Buktikan. Seperti itu ya, buktikan. Jika ada silahkan. Karena memang tidak menutup kemungkinan juga sekarang ini yang lagi viral Pak Budiman adalah oknum notaris yang bermasalah dengan tanah. Benar ya? Ada aja. Juga ya. Baik, dan ada penelpon yang masuk atau saya baca WhatsApp lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gopas Sitompul dari Bonavita Rutung mendengarkannya, dan beliau bertanya bagaimana tindakan MPD ya jika program notaris mengenai akta tidak terpenuhi sesuai dengan kode etik dan melanggar kewenangan notaris bermasalah. Apakah kebijakan yang dilakukan oleh MPD untuk mengambil kebijakan yang tepat terhadap notaris bermasalah ini sendiri? Silakan. Ibu. Saya. Ya, silakan. Baik. Kalau kebijakan itu ya, kalau misalnya sudah dapat ditentukan bahwa notarisnya itu benar-benar melanggar undang-undang, maka memang ada aturan pertama itu kita memberi sanksi. Ada sanksinya itu seperti sanksi lisan pertama, sanksi tulisan, dan sanksi diberhentikan maksudnya sementara. Oke, berarti itu tadi untuk pertanyaannya yang disampaikan Bapak Adi Gopas Sitompul dari Tarutung. Jadi memang ada sanksi ya yang bisa diberikan dan pihak MPD tentunya nanti menganalisis dulu seperti apa kesalahan-kesalahannya, dan sanksi itu biasa ada semacam sanksi lisan dan juga tulisan ya. Tulisan dan pemberhentian sementara. Dan kita juga harus berhenti sementara, kita harus break dulu. Kita kembali nanti narasumber di segmen ketiga tentunya, dan untuk line telepon masih bisa Anda pergunakan nanti di 0852 6077 9177 karena spesial talk show bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Jalan Putri Hijau nomor 4, dan kita berada pada segmen terakhir dalam program spesial talk show kita pagi hari ini. Saya sapa dulu yang mendengarkan kita dari www.moveonlineradio.com, 104,6 Mars FM Aikanopan, dan juga 90.1 FM Bonavita Tarutung.
Baik, pertanyaan selanjutnya saya baca dulu melalui WhatsApp karena kita berada di segmen terakhir. Saya harus habiskan dulu pertanyaan-pertanyaannya masuk. Pertanyaan selanjutnya, selamat pagi. Nama saya Edward Doli L. Tobing dari Tarutung. Mendengarkan dari Radio Bonafit. Pertanyaannya, bagaimana sikap Ibu Nuri sebagai Majelis Pengawas Notaris menanggapi tentang perbedaan upah harga yang timpang tinggi dalam pembuatan akta tanah di tiap-tiap kantor notaris? Ya. Oke ya, pembuatan akta tanah di kantor notaris. Nah, pertanyaannya dikarenakan banyak masyarakat yang merasa tidak sanggup dan tidak mampu dalam proses administrasi untuk membayar jasa para notaris. Dikarenakan kebanyakan masyarakat yang tidak mampu yang berada di sekitar kawasan tersebut untuk mengurus surat-surat akta yang mereka perlukan. Silakan, Ibu Nuri mungkin mau menjawab atau siapa? Silakan. Baik, jadi kalau menurut saya ya, itu kalau harga tidak sesuai itu larinya ke PPAT ya Bu ya, bukan? Tanah tidak selamanya PPAT, masih Iya. mungkin belum sertifikat baru PPAT. Kalau Oke. Jadi tertimpanya Bu, maksudnya harga itu Mungkin ditambahin Ibu Linda Iya, Wani, baik. silakan. Sebenarnya masalah jasa notaris itu udah diatur dalam undang-undang itu 1%. Oke. Ya, 1%. Tapi kan namanya masyarakat dan juga daerah itu biasanya kan masih ada nego-nego. Bahkan banyak katanya juga di luaran sana banyak notaris nurunkan harga karena nggak ada standar ya Pak Budiman ya gitu. Tapi aturan undang-undang adalah 1%, sama dengan komisi makelar atau apa itu 2,5%, akte notaris itu 1% dari setiap transaksi. Tapi sekali lagi itu kan tidak bisa lebih. Nah, kalau di bawahnya sering dilakukan. Oke. Ini tergantung. Bagaimana kita negosiasinya? Saya butuh tanggapan dari Pak Budiman untuk pertanyaan dari Pak Edward Doli ini sendiri. Berbicara masalah tarif berbeda-beda. Kalau Ibu Linda Wani sudah mengatakan itu 1% berdasarkan undang-undang, tapi itu tergantung negosiasi sih sebenarnya. sering. Negosiasi seperti apa yang harus dilakukan masyarakat, Pak Budiman? Memang polemik ini sering terjadi di lapangan mengingat daerah masing-masing berbeda-beda. Tetapi tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Linda kan honor notaris itu 1% dari nilai transaksi. Tetapi dalam prakteknya kan berbeda-beda. Iya. Oleh karena itu ada peraturan Permenkumham itu juga mengacu kepada 1% tadi. Tetapi manakala dia bernilai lebih dari 1 miliar, Iya. lebih dari 1 miliar, dikurangi persennya tadi. Demikian sehingga nilai kesanggupan seseorang itu menjadi acuan. Oke. Kemudian karena ada variasi tadi, disinilah seolah-olah nggak ada kepastian. Benar, itu dia. Ini. Tidak ada Jadi kepastian. mungkin kok nggak beda-beda. Berbicara antara masalah A dan B, variasi tadi. ya. Jadi, Tapi undang-undang mengatur 1%. ya 1%. Oke. Tetapi itu tadi karena ya namanya masyarakat, ya kan masyarakat. Ya ada murah ya, Pak, ya? pendekatannya kepada notaris. Beda ya. Mohon seperti kita jual beli juga di pasar. Iya kan? Benar. Kalau kenal sama Menawar ya. kalau kenal sama notarisnya barangkali kalau saya yang datang gratis ini Bu Linda ini. Misalnya. Tapi sebenarnya kalau banyak kenal juga jadi dilema juga ya Bu Linda ya. Nanti banyak minta gratisan gitu ya. Tapi patokannya itu tadi lah. Tetap ada Kan ya. Terus Baik. selanjutnya kan bagaimana komunikasi kita. Benar. Dan jadi sebenarnya kalau yang Anda hadapin ini tadi kepada Bapak Edward sebenarnya tergantung sih negosiasi. Tapi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwasanya berdasarkan undang-undangnya itu 1%. Pertanyaan kita lanjutin dari Bapak Paul Simorangkir, ini dari Tarutung. Pertanyaannya, apakah kinerja pembina pengawas terhadap notaris saat ini sudah memuaskan atau perlu ditingkatkan lagi? Silakan ada narasumber yang menjawab, Ibu Nuri Saya atau pikir Ibu tadi- Linda Wani? Tadi kan sudah dijelasin sama Pak. Ya, Bapak, belum bahwa ya sebenarnya. Artinya ya kita selalu memperbaiki ke depan, memperbaiki lebih apa karena memang kita akuin permasalahan yang dihadapi notaris juga semakin kompleks ya karena situasi. Ya. Jadi perlu pengawasan itu tetap lebih Belum lagi ada hal mantapkan baru lebih. masalah Iya. CV perorangan ya yang Macem-macem. itu harus Macam-macam kasihan juga Kalau lihat notaris, notaris ya. sebenarnya. Saya nggak mau bela notaris tapi Baik. saya pun pusing kadang. baik. Pak Budiman, ada pernyataan kasihan juga melihat notaris sebenarnya Pak Budiman. Nah sebenarnya harus ada safety
apa ini yang diterapkan oleh notaris sendiri supaya dengan adanya aturan-aturan baru juga ada masalah CP perseroan perorangan juga itu juga mengharuskan notaris meminta atau juga menanya sumber uang menghindarin tindak pidana korupsi atau juga money laundering ya. Nah, sebenarnya harus apa sih safety yang harus diterapkan oleh notaris itu secara personal? Ya pertama itu tadi soal etika tadi, perilaku. Jadi notaris itu diharapkan jangan begitu buka kantor dianggap langsung banyak penghasilan. Nah, ini harus dihindari karena kita harus bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kemudian notaris itu ketika membuat sebuah akta, tadi kan ada juga kaitannya ke soal biaya tadi kan. Karena di sini notaris itu kadang tidak selamanya membuat akta berdasarkan jumlah biaya tertentu, bisa juga gratis. Gratis dalam arti kata bagi orang yang tak mampu betul-betul ada surat miskin bisa digratiskan. Oke. Dan di samping itu juga notaris diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat kurang mampu ketika ada konflik pertanahan misalnya di daerah dia. Diharapkan notaris memberikan saran pendapat terkait kepada penyuluhan hukum begitu sehingga menjadi jelas dan terang permasalahan-permasalahan yang ada dihadapi oleh masyarakat. Di sini pentingnya notaris ini berjiwa peran sertanya juga harus ada ya. Berjiwa terbuka kepada semua orang sehingga produk yang dilahirkan ini tidak hanya bernuansa kepada kepastian hukum atas apa yang dibuatkan dalam akta itu, tetapi notaris juga diharapkan mampu memberi semacam solusi ketika masyarakat itu butuh memang termasuk harga yang negosiasi. Ya, harganya juga bisa kalau bisa ya direndah kata Mas tadi. Ya itu baik. Ya, bisa dinegosiasikan. Kita sudah berada di segmen terakhir. Cuman di segmen terakhir ini saya mau ke Ibu Lindawani, termasuk nanti saya juga minta Ibu Lindawani untuk langsung memberikan closing statement. Pertanyaannya, ini datang dari Ibu Nita Sihombing ya yang nelfon tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memahami dan mengetahui bahwa kantor notaris yang kita kunjungi di daerah itu sah dan benar, legalnya juga sudah jelas. Ini tanda-tanda dan ciri-ciri apa yang harus dilihat masyarakat mengetahui bahwasanya ini nih benar nih kantor notarisnya ini sepertinya legal dan jelas. Seperti apa? Ibu Lindawani sekaligus juga memberikan closing statementnya. Baik, terima kasih untuk Ibu apa tadi? Ibu Nita Sihombing. Baik, sebenarnya gampang sekali untuk mengetahui bahwa setiap notaris itu begitu mereka diangkat ya dapat SK itu harus segera memiliki kantor. Selanjutnya ada ketentuan bahwa harus pasang plang. Di plang nama itu ada ukuran-ukurannya bahkan. Nah, di plang nama itu jelas dan kemudian jangan lupa di situ dicantumkan SK pengangkatan. Oke, di plang tersebut ya. Iya, disebutkan SK pengangkatan kapan? 2020, 2020 atau dan seterusnya. Jadi SK sekian, panjang itu ya. Benar. Nah, kalau sudah ada itu berarti notarisnya memang sudah itu. Kecuali kalau di Jakarta banyak kasus juga banyak notaris bodong. Itu kerjaan daripada calo-calo yaitu tapi kalau masih di daerah mudah-mudahan Sumatera Utara notarisnya kalau saya rasa seperti kata Pak Budiman yang ada mungkin ada kantor, ada pelang tapi notaris nggak bekerja di situ. Nah, di situ Paling masalahnya. itu. Baik. Menjadi closing statement Anda apa Ibu Lindawani? Saya mau katakan tidak perlu ragu dengan notaris, tapi karena memang notaris itu kan mempunyai prinsip kehati-hatian ya Pak ya. Dan satu lagi jabatannya itu kan bermartabat karena apa? Orang harus percaya kepada notaris. Tapi sekali lagi tetap masyarakat juga yang akan berhubungan dengan notaris juga tidak berarti percaya 100%. Karena apa? Karena masalah pribadi ya situasinya. Jadi tetap juga masyarakat tetap harus memantau, mengetahui kalau perlu sering-sering tanya notarisnya sampai di mana gitu. Kalau ada pekerjaan belum apa. Tapi tidak perlu ragu notaris karena saya yakin masih di Sumatera Utara notaris masih baik-baik. Pengawasannya juga masih bagus ya. Pengawasnya juga masih bagus karena ada pengawas pasti kita masih saya yakin walaupun ada beberapa itu biasa. Demikian. Saya berpindah ke Ibu Nuri. Silakan Ibu Nuri apa yang menjadi closing statement Anda sebelum kita berakhir? Baik,
Kalau saya sih meminta kepada notaris ya, bekerjalah sesuai dengan undang-undang jabatan notarisnya. Jangan yang aneh-aneh gitu loh ya. Karena jadi kalau sesuatu yang dicari kekayaan itu kayaknya susah deh ya. Kalau itu lari ya ke oknumnya gitu. Benar. Ya. Terus kalau untuk ke masyarakatnya, bila mau ingin tahu misal apapun itu tentang notaris, benar nggak itu termasuk notarisnya melaporkan juga sudah terdaftar atau tidak, atau membuat ada permasalahan yang mau dilaporkan, boleh dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, yang berkantor di Kementerian Hukum dan HAM. Itu ada 11 MPD ya Bang. 11 MPD ya. 11 MPD itu sudah berbagi wilayah. Jadi bisa datang ke Kementerian Hukum dan HAM yang di Jalan Putri Hijau nomor 4. Itu untuk Medan ya. Seluruhnya ya. Oke. Ya, berarti ada 11 MPD berkantor di sini. Benar sekali. Jadi yang mendengarkan dari Akanopa atau Bonavita Rutung itu bisa kemarin melaporkan datang ke Medan, datang ke Jalan Putri Hijau nomor 4. Oke, benar. Seperti itu. Benar sekali, Mas. Baik, kita langsung terakhir dari Pak Budiman. Ini sepertinya harus banyak petuah juga ini dari Pak Budiman ini, Pak Budiman ya. Kalau tadi Pak Budiman sudah sempat mengatakan jangan berpikir kaya untuk jadi notaris ya, tapi juga harus ada rasa sosial untuk negosiasi bicara masalah harga. Apa yang menjadi closing statement Anda? Terkait kami kan MKN, Majelis Kehormatan Notaris ini adalah diberi satu kewenangan pembinaan notaris. Pembinaan kenapa muncul pembinaan? Karena di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa setiap produk notaris itu akan berdampak pada dua hal. Pertama kepada masyarakat dan notarisnya sendiri. Maka kami selaku Majelis Kehormatan Notaris datang adalah dalam rangka membina. Jadi dalam membina ini ada perlindungan hukum baik kepada klien, yakni para pihak yang berkepentingan dengan akta itu maupun para pihak ketiga lainnya dan notarisnya sendiri. Jadi perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka masyarakat kami harapkan jangan ragu. Hak dia itu akan dilindungi ketika apa yang dibuat di hadapan notaris. Ketika notaris berbuat neko-neko, jangan ragu. Notarisnya bisa kita periksa kembali sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi masyarakat jangan menganggap notaris itu adalah super body, tetapi kebal adalah hukum, ya, bukan kebal hukum. Ya. Jadi dalam hal ini harus kita lihat integritas notaris dan koneksinya kepada masyarakat ini harus dijaga seharmonis mungkin sehingga hubungan antara notaris dengan masyarakat bisa lebih baik ya. Lebih baik ke depan sehingga apa yang keluhan-keluhan masyarakat tadi ini bisa dipahami lebih lanjut. Ya, misalnya tadi soal biaya, kenapa mungkin ini nggak pernah ada penyuluhan di daerahnya. Ya mungkin nanti ini menjadi satu catatan penting juga ya. Catatan bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kanwil Hukum dan HAM dalam rangka pembinaan notaris ke depan. Baik, terima kasih Pak Budiman. Yang paling penting adalah pernyataan yang saya tangkap dari Pak Budiman adalah Anda sebagai masyarakat jangan pernah berpikir kalau notaris adalah kebal hukum. Itu yang paling penting. Jadi kalau banyak isu menyatakan notaris ini payah nih nanti bicara kebal hukum, ini perlu disingkirkan dari pikiran Anda karena apapun yang Anda lakukan itu notaris tersebut masih bisa diproses. Begitu ya Pak Budiman. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya, Ibu Linawani, Mbak Nuri juga terima kasih, Pak Budiman juga terima kasih. Terima kasih juga untuk dua radio yang sudah bersama kita. Ada Radio Mars FM dan juga Bonafit, Sazaki Yusuf dan juga produser acara Tegar Manatar, ada Wajang Galewa selaku floor director, teknis dan juga lighting Ari Kimono dan juga Ozi Tarigan. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Special Talk Show Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.